pengajaran pengudusan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Heart Voice. Dalam kesempatan ini kita akan membahas firman dengan judul pengajaran pengudusan. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Roma pasal 15 ayat 16 yang berbunyi, dapat diterima yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Demikian penggalan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah menguduskan kita, pengudusan yang Allah berikan kepada kita dalam 3 tahap. Allah tidak hanya menguduskan kita untuk pertobatan, bahkan pengudusan Allah adalah untuk pembenaran kita. Sampai pada akhirnya, pengudusan Allah adalah untuk pengubahan kita. Jadi kita lihat pertama ada pertobatan, kemudian ada pembenaran, kemudian ada pengubahan. Saudara-saudari, banyak orang Kristen mengejar kekudusan dalam hidupnya, sehingga mereka mau dikatakan berubah. Nah, bagaimana mereka bisa berubah? Mereka berusaha untuk tidak melakukan yang jahat, tidak menjamah yang cemar. Bahkan ada sekelompok orang, ada yang mengasingkan diri, harus naik ke atas gunung guna mencari dan mendapatkan kekudusan, supaya di dalam hidupnya ada pengubahan. Saudara-saudari, apakah kekuatan dari pengudusan itu? Apakah cara kita yang alamiah? Atau apakah dengan usaha-usaha kita yang luaran? Atau dengan cara yang lainnya? Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 15 ayat 16 tentang kekuatan dari kita mendapatkan pengudusan itu. Firman-Nya berkata, dapat diterima yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Di sini kita lihat bahwa pengudusan Allah di dalam kita melalui pengubahan pengudusan. Kekuatan dari pengudusan ini dirampungkan hanya dalam Roh Pengudus atau Roh Kudus, yaitu Roh yang menguduskan adalah kekuatan pengudusan. Kita harus hidup dalam Roh Pengudus ini, hidup dan bertindak dengan Dia, serta bergerak dan bekerja sesuai dengan Dia untuk menikmati pengudusan ini. Semakin kita hidup, bertindak, bergerak, dan bekerja dengan Roh pengudusan ini, semakin kita diubah olehnya. Saudara-saudari, mengapa setiap anak-anak Allah perlu mengalami pengudusan? Kita dikuduskan bukan untuk kemauan kita. Kita dikuduskan karena hayat yang kita terima adalah hayat Kristus pengudus. Karena ada hayat ini di dalam kita, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus dikuduskan. Perkataan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi bagi kita yang menguduskan. Kristus adalah kudus, dan Dia adalah yang menguduskan kita. Dia telah menjadi sang pengudus bagi kita dari Allah, karena Dia adalah hayat yang menguduskan di dalam kita, yang memasukkan unsur-unsur hayat ilahinya ke dalam segenap bagian kita untuk menguduskan kita secara bertahap. Pengudusan ini tidak kita peroleh sekaligus dalam kedudukan yang di luar, tetapi ia bertumbuh secara bertahap, secara batiniah di dalam sifat kita. Jika kita ingin mengalami pengudusan ultima dalam keselamatan sempurna Allah, kita harus mengambil Kristus sebagai hayat dan hidup olehnya di dalam kesatuan yang organik. Saudara-saudari, setiap kita yang sudah diselamatkan, kita harus memiliki realitas dari pengudusan ini. Seperti yang difirmankan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran atau di dalam realitas. Firman-Mu itulah kebenaran. Sifat Allah adalah kudus, dan firman Allah membawa realitas sifat yang sedemikian kepada kita, supaya kita dapat memperolehnya sebagai realitas pengudusan kita. Ini adalah dikuduskan dalam realitas. Ketika kita hidup berdasarkan hayat kudus Kristus di dalam Roh Pengudus,
realitas sifat kudus Allah akan menjadi realitas yang menguduskan kita. Oleh sebab itu, setiap anak-anak Allah perlu belajar menerima pendisiplinan oleh Bapa segala roh, supaya pengudusan ini sempurna di atas hidup kita. Ibrani pasal 12 ayat 9-10. Bapa segala roh menghajar atau mendisiplin kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Di sini dikatakan Bapa segala roh, yaitu Bapa kita yang melahirkan kita kembali di dalam roh kita, menghendaki kita dapat menikmati kekudusan sifatnya. Jika kita tidak bekerja sama dengan Dia, Dia mendisiplinkan kita. Dia akan memaksa kita untuk bersedia menuntut kekudusannya, supaya Dia dapat menyempurnakan kita dalam kekudusannya. Pendisiplinan ini akan semakin nyata dalam tahap ultima pengudusannya. Sebab itu kita tidak boleh menganggap ringan pendisiplinannya. Jika kita menganggap ringan atau menolaknya, kita akan kehilangan kesempatan menikmati kekudusannya dalam pengudusan Allah. Puji Tuhan atas pengudusan yang Allah kerjakan di dalam kita. Bukan hanya untuk pertobatan kita, untuk pembenaran kita, terlebih lagi yaitu untuk pengubahan kita. Untuk hal inilah Allah memberikan dirinya sendiri menjadi kekuatan bagi kita, sehingga oleh pengudusannya kita diubah. Untuk perkara ini jugalah Allah harus mengatur setiap kondisi, situasi kita untuk menerima pendisiplinannya, memaksa kita untuk bersedia mendapatkan hayatnya yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kau menguduskan kami untuk pertobatan. Kau menguduskan kami untuk pembenaran. Bahkan Engkau menguduskan kami untuk pengubahan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu yang menampilkan Engkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, jadikan kami pribadi yang taat atas setiap pengaturan-Mu, atas setiap pendisiplinan-Mu, supaya Engkau lebih banyak bertambah-tambah dan kami semakin berkurang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.